Helen Slater. Helen Slater adalah Supergirl pertama versi live action, memerankan Supergirl dalam film Supergirl yang dirilis tahun 1984. Helen Slater berada dalam universe yang sama dengan Superman versi Christopher Reeve. Meskipun Reeve sendiri tidak muncul dalam film ini, ia menolak tawaran tersebut karena setelah kritik keras terhadap Superman 3, ia merasa penampilannya mungkin tidak akan disambut baik oleh fans dan sempat mempertimbangkan pensiun dari peran Superman. Film ini mengikuti kisah Kara Zor-El, sepupu Superman, yang tinggal di Argo City, satu-satunya kota Krypton yang selamat. Ketika sumber energi kuat bernama Omega Hedron secara tidak sengaja jatuh ke bumi dan mengancam kehancuran Argo City. Kara berangkat ke bumi untuk mengambil kembali Omega Hedron sambil menyamar sebagai siswi bernama Lindali dan mencoba beradaptasi dengan kehidupan manusia. Namun Omega Hedron justru jatuh ke tangan penyihir jahat bernama Selena yang menggunakan kekuatannya demi ambisi pribadi dan berencana menguasai dunia, sehingga Kara harus belajar mengendalikan kekuatannya sebagai Supergirl dan menghadapi Selena demi menyelamatkan Argo City dan Gumi. Untuk mendapatkan perannya, Helen Slater bersaing dengan aktris besar seperti Demi Moore dan Brooke Shields. Namun pihak produksi saat itu ingin menghadirkan wajah baru. Setelah terpilih, ia berlatih fisik selama 4 bulan agar tubuhnya sesuai dengan versi komik dan menjalani latihan 3 jam per hari selama 3 bulan untuk adegan terbang di mana ia digantung pada crane setinggi 200 kaki. Helen Slater menjadi Supergirl yang dicintai banyak fans karena karakternya yang baik hati dan hangat, dan banyak fans pada masa itu lebih menyukai dirinya sebagai Supergirl dibandingkan filmnya yang menerima banyak kritik. Ia mampu memerankan karakter Supergirl yang kuat namun lembut dan anggun, serta menjadi Linda yang lugu dan polos. Sehingga banyak yang menganggap versi Supergirl Helen sebagai salah satu yang terbaik dari sisi visual dan acting. Sebenarnya Helen sudah dikontrak untuk menjadi Supergirl dalam 3 film. Namun karena film Supergirl hanya meraih sekitar 14,3 juta dolar Amerika Serikat dari budget 35 juta dolar Amerika Serikat di box office, jauh di bawah ekspektasi produksi, semua rencana sequel dibatalkan. Bertahun-tahun kemudian, Helen Slater kembali muncul dalam seri Supergirl dari Arrowverse sebagai ibu angkat dari Kara Danvers atau Supergirl. Laura Vandervoort. Laura Vandervoort adalah pemeran Supergirl dalam serial Smallville. Ia pertama kali muncul pada episode pertama season 7 dan secara total hanya tampil dalam 19 episode dari 218 episode Smallville. Karena itu, Laura lebih terasa sebagai karakter sampingan atau guest star yang sesekali muncul untuk membantu Clark Kent muda. Dalam serial ini, Laura memerankan Supergirl dengan sifat yang sulit diatur dan emosional. Ia sering bertindak tanpa memikirkan akibatnya, seperti berkali-kali menggunakan kekuatannya di depan umum. Karakternya dibuat terbanding terbalik dengan Clark Kent yang lebih kalem dan lembut. Kontras ini sengaja ditampilkan untuk menggambarkan Superman yang sudah lebih memahami kehidupan manusia, sementara Supergirl masih memiliki sifat yang lebih asing dan belum sepenuhnya memahami cara dunia manusia bekerja. Menariknya, penampilan pertama Laura di Smallville ternyata menjadi semacam tes untuk melihat apakah karakter Supergirl layak mendapatkan serial spin-off. Namun, proyek spin-off tersebut akhirnya tidak pernah terwujud. Meski begitu, Laura berhasil membawakan Supergirl dengan gaya yang lebih rock and roll, sehingga selalu menjadi salah satu karakter yang paling mencuri perhatian setiap kali muncul. Uniknya lagi, Laura kemudian kembali ke proyek superhero DC lewat serial Supergirl di Arrowverse. Kali ini, ia tidak lagi memerankan Supergirl, melainkan Indigo atau Brainiac 8, salah satu villain yang memiliki hubungan dengan Brainiac. Melissa Benoist. Melissa Benoist adalah Supergirl di Arrowverse. Melissa Benoist berperan sebagai Supergirl dalam serial Supergirl yang tayang di The CW dari tahun 2015 hingga 2021. Serial ini memiliki 6 season dengan total 126 episode. Supergirl versi Melissa Benoist memiliki karakter yang hangat dan lembut, tetapi juga bisa menjadi sosok yang kuat di saat bersamaan. Dualitasnya sebagai Supergirl dan Kara Danvers menjadi salah satu daya tarik utama serial ini. Di kehidupan sehari-harinya, Kara bekerja sebagai seorang jurnalis di perusahaan media Catco Worldwide Media. Supergirl versi ini berada di universe yang sama dengan Superman yang diperankan oleh Tyler Hoechlin. Melissa Benoist juga sering melakukan crossover dengan serial-serial lain di Arrowverse, seperti The Flash, Arrow, dan DC's Legends of Tomorrow. Salah satu yang paling diingat adalah crossover musikal dengan Grant Gustin di The Flash, yang sekaligus menjadi referensi karena Melissa Benoist pernah dikenal lewat serial musikal Glee. Serial Supergirl mendapatkan banyak pujian pada musim-musim awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak penggemar menilai kualitas ceritanya menurun karena terlalu lama berlanjut, sehingga season-season akhirnya menerima respons yang lebih beragam dibanding awal penayangannya. Sasha Calle.
Sasha Calle muncul sebagai Supergirl dalam film The Flash yang rilis pada tahun 2023. Meskipun filmnya mendapatkan banyak kritik, penampilan Sasha sebagai Supergirl justru berhasil mencuri perhatian para penggemar karena Sasha bukan memerankan Supergirl versi biasa. Ia adalah versi alternatif dari semesta yang tercipta ketika Barry Allen mengubah masa lalu. Di timeline ini, bukan Kal-El yang jatuh ke bumi, melainkan Kara Zor-El. Alih-alih dibesarkan oleh keluarga Ken di Amerika, Kara ditangkap oleh pemerintah dan dijadikan bahan eksperimen selama bertahun-tahun sebelum akhirnya diselamatkan oleh Barry Allen dan Bruce Wayne. Masa lalunya yang kelam membuat Supergirl versi ini terlihat lebih dingin, brutal, dan emosional. Ia juga memiliki dendam besar kepada General Zod karena telah menghancurkan planet Krypton. Menurut banyak penggemar, Supergirl versi Sasha terasa sangat fresh karena pendekatannya yang berbeda. Selain auranya yang lebih dingin, ia juga tampil dengan rambut pendek berwarna gelap, berbeda dari penggambaran Supergirl yang biasanya berambut pirang panjang, serta memiliki latar belakang yang jauh lebih tragis. Sayangnya, setelah timeline kembali diriset oleh Barry Allen, versi Supergirl ini ikut menghilang dari semesta tersebut. Menariknya, Sasha Calle sebenarnya sempat direncanakan untuk kembali sebagai sepupu Superman versi Henry Cavill di DC Extended Universe. Namun, setelah James Gunn mengambil alih DC Studios dan membangun DC Universe yang baru, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Millie Alcock. Supergirl versi Millie Alcock akan hadir dalam film Supergirl di DC Universe milik James Gunn, setelah sebelumnya muncul singkat sebagai cameo di film Superman. Supergirl versi Millie mengambil adaptasi dari komik Supergirl Woman of Tomorrow, di mana Supergirl mengalami depresi akut yang membuatnya menjadi lebih liar dan apatis dibandingkan Superman yang hangat. Bersama Krypto, ia berkelana melintasi berbagai planet untuk mencoba melupakan masa lalunya. Ia bahkan sengaja pergi ke planet-planet yang memiliki matahari merah agar kekuatannya melemah dan ia bisa minum-minum untuk melampiaskan depresinya. Para penggemar sempat terpecah ketika pemilihan Millie Alcock sebagai Supergirl diumumkan. Banyak yang tidak setuju karena menganggap Millie kurang cocok memerankan sosok Supergirl yang elegan, baik hati dan hangat. Belum lagi muncul banyak komentar yang menilai secara fisik Millie tidak sesuai dengan gambaran Supergirl versi mereka. Sebagian penggemar bahkan lebih menginginkan aktris seperti Sydney Sweeney atau versi Supergirl sebelumnya seperti Helen Slater maupun Melissa Benoist. Namun di sisi lain, banyak juga penggemar yang percaya dengan keputusan James Gunn. Menurut mereka, Millie Alcock justru sangat cocok dengan karakter Supergirl yang lebih keras, rapuh, dan emosional seperti yang digambarkan dalam komik Woman of Tomorrow yang menjadi inspirasi utama film ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini. Subscribe juga supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalau masih ingin menonton konten serupa, langsung saja cek video-video kami yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!